dan bahan pada praktikum kali ini yaitu alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Langkah kerja pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, siapkan alat tulis dan tabel pengamatan. Kemudian, pergilah ke lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Temukan lebih kurang 10 makhluk hidup, 5 hewan, dan 5 tumbuhan. Kemudian, catatlah ke-10 jenis makhluk hidup tersebut dalam lembar pengamatan. Amati ciri-cirinya dan bubuhkan tanda centang pada lembar pengamatan. Selanjutnya, mari kita amati lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang pertama ditemukan pohon nangka. Kemudian yang kedua pohon mangga. Yang ketiga pohon pisang. Yang keempat pohon jeruk purut. Yang kelima ada pohon cabai. Kemudian ada putri malu. Sedangkan untuk hewan ada ayam, semut dan lalat, kambing, serta cicak. Itulah hewan-hewan dan tumbuhan yang ditemukan pada lingkungan sekitar kita. Kemudian dibuat tabel pengamatan seperti pada gambar yang tercantum. Kemudian ada sedikit penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bergerak dan bereaksi terhadap rangsang. Adalah semua makhluk hidup perlu melakukan aktivitas untuk bertahan hidup. Aktivitas itu dilakukan tentunya dengan bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsang yang diterima. Yang kedua, bernapas. Merupakan proses menghirup udara dari lingkungan yang kemudian dipilah. Yang ketiga, perlu makan atau nutrisi. Untuk bertahan hidup, semua makhluk hidup perlu untuk makan dan minum. Makanan dan minuman itulah adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Selanjutnya yang keempat, tumbuh. Setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan bisa dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan berat. Selanjutnya berkembang. Semua makhluk hidup juga berkembang biak untuk memperoleh keturunan. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari pengamatan ini? Kesimpulannya adalah hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan benda hidup yang selain memiliki ciri atau sifat sebagai benda, juga memiliki sifat atau ciri yang membedakan dari benda tak hidup. Demikian hasil praktikum ciri-ciri makhluk hidup yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.